kecuali harus menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, karena hak asasi sudah dicabut dan dia harus melayani tuannya, nggak ada kepentingan apapun. Yang ada adalah hanya bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan perintah tuannya. Itulah hamba Tuhan. Itulah hamba, seorang hamba. Kalau ditanya Bapak Gembala termasuk saya, maunya dari Bapak itu pilihan. Karena kita harus menjadi seorang hamba, gitu ya, mau melayani Tuhan, mau melayani Tuhan dengan ikhlas. Makanya kan Bu, kok saya, kenapa Pak dari dulu kedagingan saya masih kental, saya masih mengandalkan kemampuan. Anak-anak saya masih dia butuh sekolah, dia kuliah. Dari mana saya akan bisa membiayai anak saya? Sehingga saya menunggu sampai dengan dulu. Saya sudah minta dulu kepada Tuhan. Karena saya dulu tidak berani dan kemudian tengah-tengah. Satu contohnya Bapak Ibu, saya pernah pelayanan di Julu tahun 2021. Jemaat itu cukup banyak. Ketika Tuhan bilang, Purnomo, kamu tinggalkan melayani Tuhan. Saya bilang, tidak. Saya punya anak, saya punya istri, saya punya kan. Waktu itu saya belum punya mobil, ingin punya mobil tuh. Pelayanan itu saja, dan saya kembali ke itu terus bekerja. Saya sudah minta ampun, tapi Tuhan pasti akan menolong saya. Jangan merasa terlambat Bapak Ibu, jangan merasa terlambat. Teruslah kita mau melayani Tuhan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu apa tujuannya? Nah, bicara visi dan misi. Setiap Tuhan pasti punya tujuan hidup. Karena visi misinya jelas adalah amanat agung. Seperti dalam Matius 8:19 sampai 20. Kalau salah bisa dikoreksi. Karena kita diminta untuk pergi memenangkan. Jadi tujuan hidup yang saya katakan bahwa itu menjadi sempurna, selalu bergandengan tangan dalam persekutuan. Karena apa? Kita untuk saling menguatkan, dan hanya dengan jalan bersama-sama persekutuan itu, apapun yang menjadi visi misi kita, apa yang menjadi rencana kita, Tuhan akan jawab, dan itu menjadi visi misi dan menjadi rencana Tuhan. Kami yakin percaya ketika kita bergandengan tangan, saling menopang, menolong, mendukung, semuanya kita akan diberkati, baik dalam hidup kita, kesehatan kita, ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita. Yang kuat menopang yang lemah. Yang lemah harus siap juga sama-sama menopang dan mau bertumbuh. Kita berakar di bawah sampai menyentuh air kehidupan di bawah. Setelah kita mempunyai keluarga, kita bertumbuh ke atas, dan kemudian kita berbuah di atas yang bisa mengayomi, melindungi, memberi kepada sesama kita. Saya bilang sama istri saya, kalau ada ibadah di luar ibadah raya yang harus di gereja, kalau bisa di rumah, kalau nggak ada tempat, boleh jadikan rumah kita rumah doa. Kita siap. Salah satu pelayanan itu adalah seperti itu, Bapak Ibu, dan saya mohon maaf dan mohon izin kalau tidak setiap minggu bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, karena saya Tuhan masih izinkan saya untuk melayani di tempat lain. Tetapi karena istri saya di sana dan itu saya sangat mengasihi, menyayangi istri saya, pasti ya sekali-kali kalau diizinkan saya pasti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam satu kesatuan. Saya dengar gereja akan dibangun dan itu menjadi juga kerinduan kita semua, gereja lebih besar, lebih nyaman, ibadah lebih nyaman, dan akan menuai jiwa-jiwa sehingga kita bersama-sama banyak jiwa yang kita menangkan. Itu kira-kira Bapak Ibu yang dapat saya sharing pada siang hari ini. Jadi saya sampaikan itu adalah sebagai kesaksian hidup saya yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah tempatkan saya sebagai seorang hamba untuk melayani, dan doakan saya bisa melayani dengan hati. Terima kasih. Mohon Bapak Kepala bisa berdoa untuk Tuhan.
Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Setiap hari naik levelnya Tuhan, sehingga kami serupa segambar dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, juga memberkati hamba-Mu Pak Purnomo yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Menasihati kami, mendidik kami, mengoreksi kami Tuhan, untuk kami Bapa lebih lagi, lebih dalam lagi untuk mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati setiap kami yang telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja, lalu firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh bertanam, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pelayanan hamba-Mu lebih lagi Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, untuk bersaksi menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, dan saya mohon untuk Pak Purwadi bisa maju ke depan berusaha melayani kita. Namun sebelum daripada itu, kita ke satu pujian. Salibnya teramat mulia. Salibnya teramat mulia. Dosaku bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Walaupun kami sadar Tuhan kami tidak layak, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang penuh dengan cacat celah. Namun Engkau Tuhan mati untuk itu. Kau mati supaya kami hidup berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu Bapa. Lewat kematian-Mu di kayu salib, kami mendapat kehidupan di dalam Engkau. Hidup di dunia ini berdampak, hidup di masa-masa kekekalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap kami yang mengambil bagian, hamba-Mu Bapak Purwadi yang akan melayani kami, melayani jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kembali kita akan pujian darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, sucikan Darah-Mu Yesus
sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu, saya persilakan kita berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan, jika kami ada hingga sampai saat detik hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekalipun kami menjalani hidup ini, kadang kami diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal yang tidak kami mengerti secara logika kami. Namun kami tahu dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup menuntun kami. Engkau Allah yang tahu seluruh rencana-Mu dalam hidup kami Bapa, tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Engkau tahu bagi kami Bapa. Dan biarlah kami Tuhan hanya memiliki ketaatan, kesetiaan kepada-Mu Bapa, sehingga nantinya kami mengerti dan kami berkata, "Oh Bapa yang baik bagi kami." Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat roti yang ada di tangan kami kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Percaya di dalam hatimu oleh tetesan-tetesan darah Kristus. Ketika Ia dipanahku di cambuk, Ia meneteskan darahnya sampai tetesan yang terakhir, melambangkan bahwa Dia telah berkorban bagi kita semua. Dia telah mati bagi kita semuanya untuk dosa kita, sehingga kita yang berdosa diampuni segala dosa kita, dan Tuhan memberikan hidup yang baru, hati yang baru, pengharapan yang baru di dalam Dia. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukan cara pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah kami, mengalir ke setiap bagian tubuh kami yang saat ini kami miliki. Sehingga setiap ada sakit disembuhkan, setiap ada kelemahan diberi kekuatan di dalam agama. Masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau telah menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Oke Bapak Ibu, pertama-tama oke Bu, makasih Bu sudah ikut kita. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Purnomo yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Demikian juga persembahan pujian dari keluarga Pak Purnomo ini juga bisa menjadi awal baru untuk kita ke depannya, bisa diselingi dengan kesaksian persembahan pujian baik dari keluarga, dari pemuda, dari jemaat itu sendiri secara bergantian, minimal sekali sebulan. Dan kami juga mewakili jemaat pribadi mengucapkan selamat kepada Pak Pur atas keberhasilannya bisa menyelesaikan pendidikannya di bidang agama. Memang tidak gampang, dari 100 lebih turun menjadi 75, memang di mana-mana itu terjadi. Ya puji Tuhan, ada yang di wisuda, kadang nggak ada ya Pak, karena pada menyerah, karena memang ini panggilan ya, panggilan Tuhan yang memang harus direspon setiap orang. Nah, kalau memang nggak terpilih, terpanggil, ya memang pasti ada saja yang kemudian membuat dia tidak bisa menyelesaikan. Dan puji Tuhan, Pak Pur bisa menyelesaikan dan lebih leluasa lagi di dalam melayani Tuhan, baik di gereja di mana saja. Terbuka, ladangnya sangat luas untuk setiap kita di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, selamat berkarya, selamat melayani bersama-sama. Penyertaan Tuhan, urapan Tuhan pasti senantiasa kita miliki untuk lebih lagi dahsyat lagi dalam melayani Tuhan. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bu Lina Sugiyati yang saat ini bisa bergabung dengan kita. Kita saling mendoakan, saling berkomunikasi, interaksi lebih lagi. Untuk Bu Lina, jangan lihat ini siapa, kita bersaudara Bu. Kita bersaudara semua. Ada apa-apa bisa cerita kepada kami, cerita kepada Pak Pur, kemana. Kita saling mendoakan sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena komunitas yang baik akan membentuk hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian pengumuman untuk kegiatan kita dalam minggu ini, PKUKC di rumahnya Pak Kris Dawung hari Selasa jam 5 sore di gereja GKJ, anggota GKJ. Karena memang jadwalnya di bulan ini, nanti jadwalnya kita di bulan depannya lagi. Jadi saya mohon seluruh jemaat bisa hadir di rumah Pak Krisnanto di Dawung, tetangganya Pak Purwadi, sahabat karibnya Pak Purwadi. Kita bisa bersama-sama
dalam satu komunitas Kristen Jumaporo. Memang tidak banyak, tetapi kita rindu berdampak lebih baik, lebih lagi. Itu saja mungkin dari kami pengumuman, dan biasanya ada laporan ya, laporan bendahara. Saya persilakan. Ya, salam Bapak Ibu. Saya akan mengumumkan keuangan gereja untuk bulan Mei ini. Untuk dana pembangunan ada penambahan, yaitu dari Pak Joko dan Bu Justin sebesar 50.000, juga dari Lastri 100.000. Kemudian untuk kas gereja, saya akan bacakan saldo sampai bulan April kemarin 3.990.000. Kemudian untuk bulan Mei untuk kolektan tanggal 5 147.000, tanggal 9 waktu ibadah kenaikan